Assalamualaikum, masih bersama kami Sukamto Sastro di Mojo Channel. Kami mencoba kunjungi warung makan nasi tengkleng Busam Kondang Roso. Warung makan nasi tengkleng Busam Kondang Roso di Jalan Suro Purwodadi Utara, stasiun kereta api Salam Gemolong. Ya, tengkleng ini usianya puluhan tahun. Hadir di Gemolong dan sekitarnya. Ya, di Gemolong laris manis. Buka siang jam 12 sampai habis. Ya. Ada di kawasan Jalan Raya Suro Purwodadi. Ya, di Gemolong tepatnya. Di dekat dengan Salam, ya. Dekat dengan Salam stasiun, ya. Dari Bangjo ke utara sedikit, ya, atau tepatnya di depan Notaris PPAT Gemolong. Kita tunggu hari ini sama temen, sama Bang Pring Jaya, untuk menunggu beliau, ya, di warung makan nasi tengkleng Busam Kondang Roso. Kita tunggu, bro, di mana kau posisi? Sekedar informasi, memang kuliner di Gemolong dan sekitarnya itu sangat dasar, bosku. Ya, termasuk di depan ini warung makan tengkleng Busam, laris manis. Jadi bicara kuliner, memang di Gemolong rajanya kuliner. Apapun ada, bosku, di sini. Ada sate kambing, di beberapa titik ada. Tengkleng di sini spesialisnya Busam, ya. Kondang Roso ini sudah terkenal semenjak saya remaja sampai sudah dewasa. Nah, ini tetap laris manis dari generasi ke generasi. Dulu ini lokasinya ada di barat rel kereta api. Pada perkembangannya pindah, ya, di Gemolong gitu. Tunggu. Jadi saya masih nunggu Pring Jaya kebetulan. Pas pagi man. Nah, jadi banyak pelanggannya yang banyu milih. Oke, kita bicara tentang kuliner yang ada di Gemolong. Di Gemolong itu termasuk sentralnya kuliner. Apapun produknya selalu hadir di Gemolong. Ya, jadi di Gemolong ini bisa dikatakan gudangnya kuliner. Dari konsep kuliner anak muda, kuliner umum, dari aneka cemilan, semuanya ada di Gemolong. Bisa dikatakan bahwa Gemolong itu pusat kota kuliner dan cemilan. Nah, gitu ya. Kebetulan ini saat ini ada pembeli di Kondang Raos atau Busam. Hadir terus banyu milih, memang eksis. Kembali pada konsep kuliner di Gemolong. Jadi Gemolong ini tidak bisa diremehkan. Lebih dari ratusan cemilan dan juga rumah makan, resto, ratusan tersebar di kota Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Kota yang asri yang ada di perbatasan paling barat. Ya, paling barat. Hadir di sini semuanya semakin eksis, semakin laris. Ya. Jadi di Gemolong itu ada beberapa ciri khas. Kalau kuliner hadir di Gemolong, biasanya akan ada uji coba, tes case. Kalau sudah bisa melampaui 6 bulan sukses, ya lancar. Ya lancar, tapi kalau belum, ya sulit. Jadi memang harus ada kekuatan. Ada kekuatan yang eksistensinya harus eksis dan terus berjaya. Begitu, eksis dan terus berjaya. Jadi itulah yang terjadi. Memang harus ada kata kuncinya, eksis dan terus berjaya.
Ya, eksis dan berjaya ini tidak bisa dipisahkan dari kuliner di Gemolong. Satu, tentukan produk dulu, tentukan produk yang istiqomah, yang to be continue. Ya, to be continue. Setelah produknya ada, to be continue ya akan berjalan dengan sendirinya. Ya, berjalan dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, produk yang spesialis ya. Kalau produk itu banyak ditemukan, yang terjadi nanti kebingungan. Maka produk yang spesialis, ya spesialis itu yang harus ada di sekitar kita. Ya, spesialis itu harus muncul. Jadi jangan dibiarkan tidak spesialis. Kalau konsepnya sudah ada, biasanya harus pesaing dengan yang ada. Kemudian yang kedua, bahwa tempatnya harus nyaman. Tempatnya nyaman, ya tempatnya bersih, rasanya harus menawan. Kalau tempatnya nyaman, rasanya tidak menawan, ya tidak menarik. Jadi rasanya harus nyaman, Bang. Rasanya nyaman, sesuai dengan lidah orang Gemolong, sesuai dengan selera lidah orang Gemolong, gitu loh ya. Sesuai dengan lidah rasa orang Gemolong. Kalau itu tidak muncul ya sulit sih, sulit ditemukan. Maka itu yang pasti harus sesuai dengan lidah dan kuliner orang Gemolong gitu. Ya Pak, mari Pak. Jadi itu, jadi memang harus disesuaikan dengan potensi dan kondisi yang ada, termasuk kuliner di Gemolong dan sekitarnya. Kalau tidak ya menjadi masalah baru bagi kehidupan. Itu kawan. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah yang berkaitan dengan kenyamanan tadi ya. Bersih harus diutamakan. Yang ketiga, pelayanan. Ya, pelayanan harus maksimal, harus bagus, ya, harus cepat, akurat, ya. Kadang kalau misalnya enak tapi pelayanannya lambat, ketika orang berpacu dengan waktu ya capek, susah, akan ditinggalkan. Maka layanan cepat, tepat, dan memadai. Jangan sampai pelayanan itu justru menjadi batu sandungan dan kesulitan bagi orang-orang tertentu, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah eksistensi, keajekan, ya, keajekan, istiqomah. Ini yang harus dilakukan. Kadang-kala orang itu tidak istiqomah dalam bisnis. Nah, kalau tidak istiqomah, yang dipastikan ya akan sepi, akan sunyi gitu loh. Maka sekali lagi harus dikondisikan, harus istiqomah. Ya, jika tidak istiqomah ya sulit harus benar-benar istiqomah dijalankan gitu. Kemudian yang paling akhir memang ada promosi. Ya promosinya gimana? Bisa juga misalnya dilakukan dengan cara leaflet, bisa juga MMT. Juga bisa promosi dari kantor ke kantor, ya. Karena apa? Kalau bicara promosi ini memang to be continue. Kalau promosinya tidak mau to be continue ya sulit untuk memantapkan pasar ya. Jadi sekali lagi harus to be continue, harus berkelanjutan. Nah, ada jenis promosi yang paling ampuh yaitu getok tular. Oke, getok tular bisa. Hanya saja getok tular ini butuh proses dan waktu. Butuh proses dan waktu. Ya, sehingga getok tular ini akan menjadi promosi yang sangat ajib atau ajaib. Kenapa? Ya, satu orang mencoba nyaman, enak. Satu orang mencoba nyaman, nikmat. Mereka akan promosi dari seseorang ke seseorang. Akhirnya luar biasa gitu. Itu sementara dari saya. Masih bersama kuliner di wilayah Gemolong dan sekitarnya. Semoga bermanfaat bagi kita. Kalau di tempat Blusam sudah teruji sudah puluhan tahun hadir di Gemolong. Insya Allah rasanya mantap, sekelas nasional. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Menjauh Channel. Bahagiamu, bahagiaku, dan bahagia kita bersama. Sukses senantiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.